Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amaliyah atau perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan pada waktu menjelang berbuka puasa pada bulan Ramadan dalam rangka meraih kemuliaan dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah pertama menjelang berbuka puasa yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan makanan buka puasa untuk orang-orang yang akan berbuka di masjid-masjid terdekat atau bisa menjadi bagian dari panitia pengurusan buka puasa di masjid. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'an." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 807, hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1746, dan hadis riwayat imam yang lainnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah kedua yang bisa kita lakukan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, yakni bermajlis ilmu menjelang berbuka demi mengisi waktu luang. Bisa kita lakukan dengan cara mudzakarah, membaca kitab-kitab keagamaan, atau kita memang berkumpul bersama-sama dalam rangka membicarakan keilmuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa dzakaruhumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan, akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah ketiga yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan menjelang berbuka puasa adalah sibukkan diri dengan doa ketika menunggu berbuka puasa. Karena salah satu waktu yang sangat mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu-waktu atau saat-saat kita menunggu berbuka puasa. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hina yuftiru wa da'watul madlum." Ada tiga orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil.
Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2528, hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1752. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah keempat yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan menjelang berbuka itu adalah memenuhi adab-adab berbuka dan adab-adab makan saat berbuka. Di antara adab-adab atau akhlak-akhlak ketika berbuka tersebut adalah: pertama, menyegerakan berbuka puasa. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1957. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Yang kedua, berbuka dengan rutab, tamir atau seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa sebelum menunaikan sholat maghrib senantiasa melakukan hal semacam ini. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya fa illam takun rutabatun fa ala tamratin fa illam takun asa haswatin min ma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan rutab. Yang namanya rutab adalah kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar, yakni kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Adab yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa itu adalah: sebelum makan berbuka, ucapkanlah bismillah agar bertambah berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah, yaitu membaca bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang keempat dalam rangka memenuhi adab berbuka dan makan saat berbuka itu adalah berdoa ketika berbuka. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 2357. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan ini ketika beliau akan berbuka puasa. Adab yang kelima, yakni ketika kita berbuka puasa mendoakan orang yang memberi makan untuk berbuka kepada kita. Ini barangkali jikalau kita sedang berbuka di tempat lain yang memang ada orang yang menyediakan untuk berbuka bagi kita. Dan yang keenamnya, akhlakiyah atau adab ketika berbuka puasa itu, jikalau kita berbuka puasa di rumah orang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita untuk mendoakan orang yang memberi iftar atau yang memberi makan berbuka puasa kepada kita.
Dan tatkala kita mendoakan mereka, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah bahasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.